IP address. IP address adalah alamat unik yang diberikan kepada perangkat dalam jaringan komputer. Ini berfungsi sebagai identifikasi perangkat dan memungkinkan komunikasi antar perangkat dalam jaringan. 2. Jenis-jenis kesalahan IP address. A. Konflik IP address. Terjadi ketika dua atau lebih perangkat dalam jaringan yang sama memiliki IP address identik. Adapun penyebabnya seperti konfigurasi manual yang salah atau masalah dengan server DHCP. Adapun dampaknya seperti perangkat tidak dapat berkomunikasi dengan benar dalam jaringan. B. Kegagalan DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP gagal memberikan IP address kepada perangkat. Adapun penyebabnya, server DHCP tidak berfungsi, konfigurasi yang salah, atau masalah konektivitas. Adapun dampaknya seperti perangkat tidak mendapatkan IP address otomatis dan tidak dapat terhubung ke jaringan. C. IP address tidak valid. Perangkat yang mendapatkan IP address yang tidak sesuai dengan rentang yang valid untuk jaringan tersebut. Adapun penyebabnya seperti konfigurasi DHCP yang salah atau pengaturan manual yang tidak tepat. Adapun dampaknya seperti perangkat tidak dapat berkomunikasi dalam jaringan dengan benar. D. Lifetime habis. IP address yang diberikan oleh DHCP memiliki waktu sewa atau lifetime yang terbatas dan tidak diperbarui tepat waktu. Adapun penyebabnya masalah komunikasi dengan server DHCP atau konfigurasi lifetime yang terlalu pendek. Adapun dampaknya seperti perangkat kehilangan IP address dan harus meminta yang baru. 3. Penyebab umum kesalahan memperoleh IP address. A. Konfigurasi jaringan yang salah. B. Masalah hardware pada router atau switch. C. Firewall yang terlalu ketat. D. Virus atau malware yang mengganggu koneksi jaringan. E. Driver jaringan yang usang atau rusak. F. Kabel jaringan yang rusak atau longgar. 4. Cara mengatasi kesalahan memperoleh IP address. A. Restart perangkat dan router. B. Periksa konfigurasi jaringan. C. Perbaharui driver jaringan. D. Periksa keamanan jaringan seperti firewall atau antivirus. E. Konfigurasi ulang DHCP server. F. Gunakan IP address statis jika diperlukan. G. Konsultasi dengan administrator jaringan. 5. Pencegahan kesalahan memperoleh IP address. A. Lakukan pemeliharaan jaringan secara rutin. B. Gunakan perangkat lunak manajemen jaringan. C. Dokumentasikan konfigurasi jaringan dengan baik. D. Berikan pelatihan kepada pengguna tentang dasar-dasar jaringan. E. Terapkan kebijakan keamanan jaringan yang kuat. Terkena virus komputer. Sumber virus ini perangkat lunak berbahaya, adanya iklan online, dan penggunaan media sosial dapat menjadi sumber virus komputer. Akibat virus dapat menyebabkan koneksi komputer menjadi lambat, masalah pada jaringan, dan bahkan komputer tidak berfungsi. Solusinya, identifikasi dan scan. Gunakan perangkat lunak antivirus yang berkualitas untuk mengidentifikasi tingkat infeksi virus. Yang selanjutnya, pembersihan sistem. Jalankan tools antivirus untuk membersihkan semua file sistem yang mencurigakan. Selanjutnya, cadangan data. Buat cadangan file penting menggunakan hard drive eksternal. Wireless adapter tidak dapat terhubung ke wireless network. Masalah koneksi wireless. Ketika status jaringan komputer menunjukkan bahwa koneksi wireless adapter terputus, penyebabnya bisa disebabkan oleh dua hal utama. 1. Masalah pada adapter wireless.
Solusinya ini, update driver nirkabel, lakukan konfigurasi ulang jaringan atau reset Windshock. 2. Kondisi koneksi wireless yang intermittent. Koneksi ini menjadi tidak stabil atau lemot karena lokasi komputer terlalu jauh dari router atau access point. Hambatan fisik seperti dinding tebal atau perobotan besar di sekitar router dapat menyebabkan sinyal Wi-Fi melemah. Koneksi dengan keterangan limited or no connectivity status. Pada dasarnya, kondisi status limited or no connectivity bukan terletak pada komputer ataupun koneksi modem atau router, tapi pada konfigurasi wireless router yang tidak sempurna. Troubleshooting jaringan dengan status ini disebabkan oleh berbagai masalah. Adapun langkah-langkah untuk mengatasi adalah sebagai berikut. 1. Klik kanan adapter dan pilih repair. Perhatikan apakah sudah koneksi atau masih limited. Langkah ini untuk memastikan untuk mendapatkan IP address dari DHCP server. 2. Buka proprietary DHCP atau IP dari adapter dan Anda pastikan bahwa konfigurasi TCP IP adalah option IP address automatically. 3. Putuskan koneksi ke modem. Tunggu beberapa saat lalu sambungkan kembali. 4. Apabila wireless router terpisah dengan modem, putuskan koneksinya. Tunggu beberapa saat lalu sambungkan kembali. 5. Restart komputer Anda. Apabila statusnya masih limited, lihat konfigurasi pada router atau apakah konfigurasi DHCP-nya sudah enabled. 6. Lakukan restart ulang apabila masih berstatus sama. Cobalah putuskan modem dan router lalu koneksikan komputer langsung ke modem. Atau bila wireless komputer dan modem terpisah, coba restart ulang dan cek statusnya. 7. Jika statusnya masih sama, hubungi penyedia ISP. Status ini menunjukkan adanya DHCP gagal fungsi dan tidak dapat memberikan IP address ke klien. Nantinya pihak ISP akan memberikan konfigurasi DHCP kepada klien. Connection errors dan network connection. Masalah pada jaringan yang paling mengganggu dan memberatkan yaitu masalah koneksi. Masalah koneksi pada network connection umumnya disebabkan oleh alamat IP dan gateway. Sejumlah bug dan masalah lain dalam komputer atau jaringan komputer itu sendiri dapat menjadi faktor penyebabnya. Kerusakan kabel dan konektor jaringan. Apa itu kabel dan konektor jaringan? Kabel dan konektor jaringan adalah bagian penting dari komputer dan perangkat elektronik lainnya. Mereka berfungsi untuk menghubungkan perangkat-perangkat tersebut agar bisa saling berkomunikasi dan berbagi data. Kabel jaringan biasanya berbentuk kabel UTP yang terdiri dari beberapa pasang kawat tembaga yang saling melilit. Konektor jaringan adalah bagian yang menghubungkan ujung kabel ke perangkat, misalnya komputer atau router. Beberapa hal yang bisa menyebabkan kerusakan pada kabel dan konektor jaringan antara lain tertekuk atau terlipat. Kabel yang sering ditekuk atau terlipat bisa menyebabkan kawat di dalamnya putus. Yang kedua yaitu tergigit hewan peliharaan. Hewan peliharaan seperti kucing atau anjing suka menggigit kabel, terutama kabel yang terlihat menarik. Yang ketiga, terkena air. Air bisa menyebabkan korsleting dan kerusakan kabel. Yang keempat, konektor longgar. Konektor yang tidak terpasang dengan benar bisa menyebabkan koneksi tidak stabil. Yang kelima, korosi. Kontak logam pada konektor bisa berkarat atau korosi akibat paparan udara atau zat kimia. Tanda-tanda kerusakan koneksi internet putus-putus. Ini adalah tanda paling umum dari kerusakan kabel atau konektor. Lampu indikator jaringan tidak menyala. Jika lampu indikator pada perangkat tidak menyala, kemungkinan ada masalah pada koneksi fisik.
Kecepatan internet lambat. Kerusakan pada kabel bisa menyebabkan kecepatan internet menjadi lebih lambat. Adapun cara mengatasinya yaitu periksa fisik kabel. Ciri-ciri tanda kerusakan seperti kabel yang putus, terkelupas, atau konektor yang bengkok. Yang kedua, pastikan koneksi kencang. Periksa apakah konektor terpasang dengan benar dan kencang. Yang ketiga, ganti kabel atau konektor. Jika kerusakan sudah parah, gantilah kabel atau konektor dengan yang baru. Yang keempat, hindari menekuk atau menarik kabel. Usahakan untuk selalu meletakkan kabel dengan rapi dan hindari menarik-narik kabel. Yang kelima, lindungi kabel dari hewan peliharaan. Simpan kabel di tempat yang tidak mudah dijangkau oleh hewan peliharaan. Tips tambahan, yang pertama yaitu gunakan kabel berkualitas baik, seperti kabel berkualitas baik lebih tahan lama dan memiliki kinerja yang lebih baik. Jangan terlalu sering mencabut dan memasang konektor. Terlalu sering mencabut dan memasang konektor bisa membuat bentuk logam menjadi longgar. Dengan merawat kabel dan konektor jaringan dengan baik, kita bisa menghindari masalah koneksi yang mengganggu aktivitas kita. Itu status connected tapi tidak dapat mengakses internet. Kenapa Wi-Fi terhubung tapi nggak bisa berinternetan? Yang mengalami Wi-Fi di rumah atau sekolah udah nyambung, tetapi pas membuka aplikasi atau main game kok malah nggak bisa? Ada beberapa gangguan, yaitu gangguan sinyal. Kadang sinyal Wi-Fi bisa lemah atau terganggu karena ada halangan seperti tembok tebal, perangkat elektronik lain yang mengganggu, atau cuaca buruk. Yang kedua, masalah pada router. Router yang rusak atau pengaturan yang salah juga bisa jadi penyebabnya. Provider internet. Bisa jadi ada masalah pada internet jaringan dari providermu. Yang keempat, perangkatmu. Kadang masalahnya ada di perangkatmu sendiri, seperti pengaturan jaringan yang salah atau aplikasi yang bermasalah. Adapun cara mengatasinya yaitu restart perangkat. Coba matikan dan hidupkan kembali perangkatmu seperti laptop, HP, atau tablet. Kadang masalah kecil bisa teratasi dengan cara ini. Pertama yaitu restart router. Cabut kabel power router, tunggu beberapa saat. Lalu colokkan kembali, periksa konektor kabel. Pastikan semua kabel yang menghubungkan perangkatmu dengan router terpasang dengan benar dan tidak ada yang kendur. Lupakan dan sambungkan kembali jaringan Wi-Fi. Di pengaturan Wi-Fi perangkatmu, lupakan jaringan Wi-Fi yang sedang kamu gunakan lalu sambungkan kembali. Dekatkan dengan perangkat dengan router. Coba dekatkan perangkatmu dengan router untuk mendapatkan sinyal yang lebih kuat. Ganti channel Wi-Fi. Beberapa router memungkinkan kamu untuk mengganti channel Wi-Fi. Kamu ganti channel yang berbeda untuk menghindari interferensi dengan jaringan lain. Hubungi provider internet. Jika masalah masih berlanjut, coba hubungi provider internetmu untuk mendapatkan bantuan. Adapun tips tambahan, yang pertama yaitu periksa indikator lampu router. Pastikan semua lampu indikator pada router menyala dengan normal. Yang kedua, hindari penggunaan VPN. Jika kamu menggunakan VPN, coba nonaktifkan sementara untuk melihat apakah masalah teratasi. Yang ketiga, perbarui software. Pastikan sistem operasi dan aplikasi di perangkatmu selalu diperbaharui ke versi terbaru. Jika kamu masih kesulitan mengatasi masalah ini, jangan ragu untuk meminta bantuan orang lain yang lebih paham tentang jaringan atau teknisi. Kerusakan pada switch atau hub. Dalam lokal area network atau LAN, hub dan switch adalah perangkat keras jaringan yang paling penting. Keduanya dapat membantu dalam menghubungkan koneksi setiap komputer klien ke server. Jika switch atau hub rusak, maka seluruh komputer klien tidak dapat mengakses data dari komputer server. Perbedaan antara hub dan switch dapat terlihat jelas pada jaringan yang digunakan, karena tugas perangkat ini dalam topologi jaringan adalah untuk membagi paket data dari server ke klien. Memeriksa lampu indikator adalah metode paling sederhana untuk menemukan kerusakan pada hub atau switch. Jika lampu indikasi tidak menyala,
maka kemungkinan hub atau switch mengalami kerusakan. Cara terbaik untuk memperbaiki masalah pada jaringan dengan kasus ini atau hub atau switch rusak yaitu menukar dengan yang baru. Namun, dapat juga mengajukan klaim garansi jika hub atau switch yang telah dibeli masih ada masa garansi. Selain itu, dapat juga melakukan perawatan untuk meminimalisir kerusakan yaitu dengan melakukan pengecekan secara berkala serta meletakkan dua perangkat ini di tempat yang aman. Yang selanjutnya, koneksi lambat. Jumlah komputer dia bagikan kemungkinan menjadi penyebab masalah koneksi yang lambat. Hal ini karena menggunakan bandwidth untuk mengunduh atau mengunggah malware atau virus, trojan, dan spyware yang menjadi penyebab masalah jaringan. Solusi diantaranya adalah dengan memanfaatkan manajemen bandwidth, perangkat lunak antivirus, atau anti-spyware. Selain itu, dapat juga dilakukan penambahan kecepatan koneksi internet untuk mengatasi permasalahan koneksi yang lambat.